Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas, wa bainahuma umurum mushtabihat, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang masih samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terjatuh pada perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima, sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, yushiku ayyar ta'afi, yang hampir menjerumuskannya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan tanah larangan Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh, jika ia baik maka seluruh jasad akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika ia rusak maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ke-6 ini diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau merupakan anak pertama yang lahir dari kalangan Ansor, penduduk Madinah, setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Setelah dilahirkan, ibunya membawa beliau ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun mendoakannya seraya berkata, bi annahu ya'ishu hamidan, sesungguhnya anak ini akan hidup dalam keadaan bahagia, wa yuqtalu syahidan, dan anak ini akan mati dalam keadaan syahid, wa yadkhulul jannah, dan dia akan masuk ke dalam surga. Beliau An-Nu'man bin Bashir wafat pada tahun 65 Hijriah di usia 64 tahun. Faidah hadis ini adalah, pertama, hadis ini menjelaskan tentang pokok kandungan Islam, yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara yang halal dan haram, serta menjelaskan perkara-perkara yang syubhat. Perkara syubhat adalah perkara yang tidak jelas status kehalalannya dan keharamannya. Maka mayoritas ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir, bahwa perkara syubhat tersebut itu diarahkan statusnya ke yang haram, artinya harus ditinggalkan. Beliau pun menjelaskan sebab munculnya perkara syubhat adalah karena adanya kebodohan.
kurangnya menelaah dalil-dalil syar'i secara komprehensif dan juga tidak merujuk kepada perkataan ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 55, "Wa kadzalika nufassilul ayati," dan demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan ayat-ayat ini dengan terperinci. Di antaranya adalah menjelaskan perkara-perkara yang halal dan haram. Walitastabina sabilul mujrimin, agar terlihat jelas orang-orang yang soleh dan jalan orang-orang yang berdosa. Faidah kedua, hadis ini menjelaskan manfaat dari meninggalkan perkara-perkara syubhat, yaitu menjaga agamanya dan kehormatannya. Maka setiap muslim dan muslimah tidak tergesa-gesa dalam bersikap, menyimpulkan sebuah hukum, mengamalkan sebuah amalan sampai jelas padanya ilmu hal tersebut. Karena hakikatnya dia sedang menjaga agama dan kehormatannya. Maka tidak boleh seseorang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, karena dikhawatirkan dia akan terjerumus, terjatuh dalam keharaman. Faidah ketiga, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya posisi hati. Apabila hatinya baik, maka kebaikannya bisa membuat baik pula anggota badannya. Dan apabila hatinya rusak, maka kerusakannya bisa membuat rusak pula anggota badannya. Maka salah satu bentuk baiknya hati adalah dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari tauhid dengan benar yang nantinya akan menghasilkan rasa khosyah, rasa takut kepada Allah atas dasar ilmu. Adapun salah satu bentuk rusaknya hati adalah dengan kesyirikan, kemaksiatan. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah memperhatikan hatinya, berupaya untuk senantiasa memperbaiki hatinya, karena dengan kebaikan hati inilah yang akan bermanfaat kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun," pada hari tidak bermanfaatnya harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan baik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita semua hati yang bersih, hati yang baik, dengan ilmu dan taufik Allah Subhanahu wa taala, agar mampu bermanfaat kelak di hari kiamatnya. Wallahu a'lam bishawab.